Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 akan mencoba menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar yang beranggotakan Sri Wahyuni Lubis, Suci Santika, Suhaila Mumtazah, Tridewi Andani, Widiani Siregar, Zafira Balkis, dan dosen pengampu Ibu Siti Maisarah, MPD. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak? Apakah pengertian dari bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang sisinya berbentuk datar atau tidak lengkung. Jika sebuah bangun ruang memiliki satu saja sisi lengkung, maka ia tidak dapat dikelompokkan menjadi bangun ruang sisi datar. Sebuah bangun ruang, sebanyak apapun sisinya, jika semuanya berbentuk datar, maka ia disebut dengan bangun ruang sisi datar, seperti dadu, penghapus, coklat Toblerone, piramid, dan lain sebagainya. Apa sajakah bangun ruang sisi datar itu? Nah, ini dia macam-macam bangun ruang sisi datar. Ada banyak sekali bangun ruang sisi datar, mulai yang paling sederhana seperti kubus, balok, limas, sampai yang sangat kompleks seperti limas segi banyak atau bangun yang menyerupai kristal. Namun demikian, kali ini kita akan membahas spesifik tentang bangun ruang kubus, balok, limas, dan juga prisma. Yang pertama adalah kubus. Bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi atau bidang 6 beraturan dan juga prisma segi 4 dengan tinggi sama dengan sisi alas. Bangun ruang ini mempunyai 6 buah bidang yaitu ABCD, ABFE, BCJF, CDGH, ADHE, dan EFGH. Dan 12 buah rusuk yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. 8 buah titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Dua belas buah diagonal bidang yaitu AC, BD, AF, BE, BG, CF, CH, DG, AH, DE, FG, dan FH. 4 buah diagonal ruang yaitu A1B1, A2B2, A3B3, dan A4B4. 6 buah diagonal yaitu ACGE, BGHA, AFGD, CDEF, dan lain sebagainya. Rumus volume kubus yaitu sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Sedangkan rumus luas permukaan kubus yaitu 6 dikali sisi atau 6 sisi kuadrat. Panjang diagonal bidang sama dengan S akar 2. Panjang diagonal ruang adalah S akar 3. Luas bidang diagonal adalah S kuadrat akar 2. Keterangan S adalah panjang sisi kubus. Contoh soalnya, sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang sisi bagian dalam adalah 80 cm. Jika bak mandi terisi 3/4 bagian dengan air, tentukan berapa liter volume air di dalam bak mandi tersebut.
Diketahui S sama dengan 80 cm, volume air sama dengan 3/4 bagian, dan yang ditanyakan adalah volume air di dalam bak mandi. Penyelesaiannya, volume bak sama dengan 80 cm dikali 80 cm dikali 80 cm, sama dengan 512.000 cm/3. Volume air sama dengan 3/4 dikali 512.000 cm/3, yaitu 384.000 cm/3. Kita ketahui 1 liter sama dengan 1000 cm/3. Jadi volume air sama dengan 384.000 cm/3 dibagi 1000 cm/3 sama dengan 384 liter. Yang kedua adalah balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi segi 4 berjumlah 6 buah, di mana sisi-sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Berbeda dengan kubus yang semua sisinya berbentuk persegi yang sama besar, balok sisi yang sama besar hanya sisi yang berhadapan dan tidak semuanya berbentuk persegi. Kebanyakan bentuknya persegi panjang. Bangun ruang balok mempunyai titik sudut 8 buah, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. 6 buah bidang dengan luasnya beda-beda, yaitu A, B, C, D sama dengan E, F, G, H, C, D, H, G sama dengan A, B, F, E, B, C, G, F sama dengan A, D, H, E. 12 rusuk yang berbeda panjangnya, yaitu AB sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH. AD sama dengan BC sama dengan FG sama dengan EH. AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH. Diagonal bidang berjumlah 12 buah, yaitu AC, BD, AF, BE, BG, CF, CH, DG, AH, DE, FG, dan FH. Diagonal ruang berjumlah 4 buah, yaitu AG, HB, CE, CF. Enam buah bidang diagonal, yaitu ACGE, BGHA, AFGD, CDEF, BFHD, dan BEHC. Rumus volume balok yaitu P kali L dikali T. Rumus luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Keterangan P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T sama dengan tinggi. Panjang diagonal bidang sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat atau akar dari P kuadrat ditambah T kuadrat atau akar dari L kuadrat ditambah T kuadrat. Panjang diagonal ruang sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Sedangkan luas bidang diagonal tergantung dari bidang diagonal yang akan dihitung. Contoh soalnya, satu lusin sabun mandi yang masing-masing berbentuk balok berukuran 10 cm dikali 5 cm dikali 4 cm. Sabun itu harus diatur dalam 4 baris memanjang tanpa ditumpuk dalam satu kotak berbentuk balok.
luas minimal permukaan balok adalah penyelesaiannya dapat dilihat pada slide ya. Yang ketiga ada limas. Limas adalah bangun ruang dengan alas berbentuk segi banyak, bisa berupa segitiga, segi 4, segi 6, dan lain-lain. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik puncak. Ada banyak macam-macam bangun ruang limas. Penamaan ini berdasarkan bentuk alasnya. Bagian-bagian limas. Sebuah limas terdiri dari sisi alas, sisi tegak, rusuk, titik puncak, dan tinggi. Sebuah limas pasti akan memiliki puncak dan tinggi. Tinggi limas adalah jarak terpendek dari puncak limas ke sisi alas. Tinggi limas selalu tegak lurus dengan titik potong. Keterangan, jika alasnya segitiga maka jumlah sisi tegaknya adalah 3. Jika alasnya berbentuk segi 5, maka jumlah sisi tegaknya adalah 5. Jumlah rusuknya pun mengikuti bentuk alas. Jika alasnya segitiga, maka jumlah rusuknya 6, dan jika alasnya segi 4, maka jumlah rusuknya 8. Jumlah rusuk sama dengan 2 kali jumlah sudut alas. 1. Sisi atau bidang. Setiap limas memiliki sisi samping yang berbentuk segitiga. Pada limas segi 4T PQRS, sisi-sisi yang terbentuk adalah sisi PQRS, sisi alas, PQT sisi depan, RST sisi belakang, PST sisi samping kiri, dan QRT sisi samping kanan. Titik sudutnya, jumlah titik sudut suatu limas sangat bergantung pada bentuk alasnya. Tiap limas memiliki titik puncak atau titik yang letaknya di atas. Limas segitiga memiliki 4 titik sudut, PQRST. Limas segi 4 memiliki 5 titik sudut, dan seterusnya. Rusuk. Limas tersebut memiliki 4 rusuk alas dan 4 rusuk tegak. Rusuk alasnya adalah PQ, QR, RS, dan ST. Adapun rusuk tegaknya adalah PT, QT, RT, dan ST. Diagonal ruang pada jenis diagonal bidang dan diagonal sisi. Pada limas sebenarnya juga memiliki diagonal bidang atau diagonal sisi yang jumlahnya tergantung dari jenis limasnya. Misalnya limas segi 4 hanya memiliki 2 diagonal bidang, atau pada limas segi 5 hanya memiliki 5 diagonal bidang. Bidang diagonal. Pada limas juga memiliki bidang diagonal loh, yang terbentuk dari diagonal sisi pada sisi alasnya dengan 2 rusuk samping. N sama dengan N kurang 3 kali 2 untuk N lebih besar dari 3. Itu adalah rumus umum banyaknya bidang diagonal segi N. Rumus-rumus limas. Volume limas sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi dan luas permukaannya jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Contoh soalnya, Ibu Maya memiliki miniatur piramid dengan alas berbentuk persegi yang memiliki panjang sisi 10 cm. Tinggi miniatur piramid adalah 9 cm. Hitunglah volume miniatur piramid Ibu Maya. Penyelesaian dapat dilihat di slide ya.
Yang keempat adalah prisma. Apa itu prisma? Lihat gambar di bawah ini. Bangun-bangun tersebut memiliki bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk jajar genjang atau persegi panjang yang tegak lurus ataupun titik dengan bidang alas dan bidang atasnya. Bangun tersebut adalah prisma. Jika dilihat lagi dari rusuk tegaknya, prisma dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prisma tegak, yaitu prisma yang rusuk-rusuknya tegak, dan prisma miring, prisma yang rusuk-rusuknya tegak. Tegaknya tidak tegak lurus pada bidang atas dan bidang alas. Jika alasnya berbentuk segi N, maka disebutlah prisma itu segi N. Prisma segi N. Bagian-bagian prisma. Di antara unsur-unsur prisma adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sisi atau bidang. Terdapat 8 sisi atau bidang yang dimiliki oleh prisma segi 6, yaitu dapat dilihat di slide ya. Delapan belas buah rusuk pada prisma segi 6, yaitu AB, BC, CD, DE, EF, dan FA. Dan di atasnya ada GH, HI, IG, JK, KL, LG. Rusuk-rusuk tegaknya yaitu AG, HB, CI, DJ, EK, dan FL. 12 titik sudut pada prisma segi 6 yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L. 16 diagonal bidang prisma segi 6 yaitu BG dan yang sejajar. Bidang diagonal. Pada prisma segi 6 terdapat 2 buah diagonal bidang yang sejajar yaitu BI dan FK atau yang digambar sebagai artiran, dan TH dan EL membentuk suatu diagonal prisma segi 6. Diagonal ruangnya dapat dibaca ya. Rumus-rumus prisma yaitu volume sama dengan luas alas kali tinggi, sedangkan luas permukaannya 2 kali luas alas kali tinggi ditambah keliling alas dikali tinggi. Contoh soal, sekelompok siswa terdiri dari 5 siswa diberikan tugas membuat kerangka prisma segitiga dengan panjang sisi 6 dm, 8 dm, 10 dm, dan tinggi prisma 10 dm. Jika tiap 2 dm sudetan harganya Rp200, berapa uang yang harus dikumpulkan tiap siswa? Penyelesaiannya dapat dilihat di slide ya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.